Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Dimensi 3 ini merupakan bab awal untuk kelas 12. Nah, dalam materi dimensi 3 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kedudukan titik garis dan bidang, jarak titik garis dan bidang, sudut antara garis dan bidang. Namun materi urgensinya ada di poin B dan C. Namun sebelum kita bisa mengerjakan atau bisa benar-benar menguasai untuk poin B dan C yang ini tentang konsepan jarak dan konsepan sudut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang kedudukan di titik garis dan bidang yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, oke, langsung saja. Kedudukan titik garis dan bidang ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kedudukan titik terhadap garis, kedua kedudukan titik terhadap bidang, ketiga kedudukan garis terhadap garis lain, keempat kedudukan garis terhadap bidang, yang kelima kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, untuk yang poin 1 terlebih dahulu kita lihat. Oke. Kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini kita punya sebuah garis L, kemudian ada titik A, B, dan C. Di mana di sini kita akan mengetahui kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 poin di sini, poin A dan poin B. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Kita lihat. Poin pertama, titik terletak pada garis. Pada gambar tersebut, titik A dan B terletak pada garis. Nah, titik A dan B terletak pada garis L. Kita lihat, titik A dan titik B terletak pada garis L. Betul, ternyata titik A dan B ini terletak pada garis L karena titik A dan B dilalui oleh garis L. Seperti itu. Kemudian untuk poin B, titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar garis L. Betulkah titik C yang ini terletak di luar garis L? Betul, karena titik C tidak dilalui oleh garis L. Nah, maka titik C disebut sebagai titik yang terletak di luar garis L. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, titik terletak pada bidang, dan yang kedua, titik terletak di luar bidang. Oke, langsung saja. Untuk poin yang pertama, titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Betulkah titik A dan B ini terletak pada bidang alfa? Bidang alfa ini bidang sejar genjang yang ini nih. Nah, maka titik A dan B terletak pada bidang. Kenapa? Karena titik A dan B ini benar-benar menempel pada bidang alfa, atau kita bisa buat sebuah garis, sembara garis yang melalui titik A dan B, yang mana garis tersebut memang merupakan garis yang terletak pada bidang alfa tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian titik terletak di luar bidang. Kita lihat titik C. Apakah titik C ini terletak pada bidang alfa? Iya, ternyata titik C ini terletak di luar bidang alfa. Karena meskipun kita nanti perlebar bidang ini, titik C ini tidak akan menempel pada bidang alfa tersebut. Artinya titik C ini terletak di luar bidang alfa. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk poin yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, di sini untuk kedudukan garis terhadap garis lain, mungkin kita sudah sering mempelajarinya waktu SMP. Kedudukan garis terhadap garis, di mana ada garis yang berpotongan, ada garis yang sejajar, ada garis yang bersilangan. Oke, langsung saja. Ini
untuk poin yang pertama di sini, dua buah garis yang saling berpotongan. Pada gambar A, pada gambar ini, garis M dan N saling berpotongan. Garis M dan N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu di titik A. Oke, perhatikan di sini ada sebuah bidang alfa di mana garis M dan garis N di sini dia ada sebuah titik perpotongannya, yaitu di titik A di sini. Artinya garis M dan N ini disebut sebagai garis yang saling berpotongan. Kemudian untuk yang poin B, dua garis sejajar. Oke, pada gambar B, garis P dan Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Tuh, garis P dan garis Q sama-sama terletak pada bidang alfa, artinya menempel pada bidang alfa tersebut, tetapi dia tidak memiliki garis persekutuan. Mungkin umpama sederhananya pada poin-poin tertentu seperti rel kereta api gitu, seperti rel kereta api. Nah, itu merupakan contoh daripada garis yang saling sejajar. Kemudian dua garis persilangan untuk poin yang C, gambar yang ini. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis S bersilangan dengan garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus pada bidang alfa. Nah, di sini poin pentingnya. Ada sebuah garis R di sini. Nah, garis R ini letaknya terletak pada bidang alfa, tiduran posisinya. Ada di atas meja lah istilahnya tuh. Kemudian ada garis S, kita tusuk ke meja tersebut, cus, menembus ke bawah. Nah, tetapi garis S ini tidak menempel pada garis R, artinya dia menembusnya posisinya di sini nih, posisinya nih. Artinya kalau kita tusuk ke sini, dia kan pasti tembus ke bawah. Nah, dia tidak akan menyinggung sama sekali atau tidak akan bertemu sama sekali dengan garis R-nya. Tuh, karena posisinya di sini. Ada jarak antara titik yang ditembus dengan garis R-nya, ada jarak. Nah, maka ini disebut sebagai dua buah garis yang saling bersilangan seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang poin yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Oke, wow. Nah, kedudukan garis terhadap bidang. Oke, ternyata ada 3 poin yang kita akan belajar di sini. Ada garis terletak pada bidang. Pada gambar A, nah yang ini nih, pada gambar A, garis M dan N terletak pada bidang alfa, betul. Garis N dan M terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Di sini artinya kalau misalnya asumsi sederhananya deh, ada sebuah meja, kita taruh ballpoint di atas meja tersebut posisi tiduran. Nah, artinya ballpoint tersebut memang menempel menyatu dengan meja tersebut. Artinya garis M dan N ini terletak pada bidang, kayak gitu. Kemudian poin yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Nah, pada garis B, K terletak pada bidang alfa dan garis R terletak di luar bidang alfa. Nah, oke, ada garis K. Garis K ini terletak pada bidang alfa atau pulpennya ada di atas meja, sedangkan L ini ada sebuah ballpoint. Ballpointnya ini di luar dari bidang alfa tersebut atau di luar meja lah, di luar meja. Nah, artinya posisi daripada meja tersebut dengan garis ini atau dengan ballpoint tersebut, dia posisinya adalah sejajar seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi nih, sekarang untuk poin yang C. Nah, untuk poin C, ada garis memotong atau menembus. Nah, pada gambar C, garis H dan garis C memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan di titik B.
garis J memotong tegak lurus pada bidang alfa, akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis yang ada bidang alfa. Oke. Kalau yang ini mah ada sebuah garis atau misalkan kalau kita punya sebuah kertas itu ditusuk sama pulpen. Nah, posisi pulpen itu sebagai garis dan posisi kertas itu sebagai bidang, artinya pulpen tersebut menembus bidang atau menembus kertas tersebut, artinya garis menembus bidang kayak gitu, atau memotong bidang. Nah, di sini ini ada beberapa kasus lain. Misalkan kita tadi ada sebuah meja atau bolpen atau kertas, di hadap meja atau kertas, kita tusukkan dengan posisi tegak lurus dengan kertas tersebut. Nah, maka di sini setiap garis yang ada di mana saja pada bidang tersebut, yang garis yang terletak pada bidang, meskipun di sini, jadi misalkan contoh di sini ada garis V dan garis W yang ini, maka garis W dan garis ini posisinya dia tegak lurus gitu, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, di sini untuk kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, di sini terdapat garis alfa dan garis beta. Terdapat bidang alfa dan bidang beta ada tipe. Kedudukan bidang terhadap bidang lain sebagai berikut. Nah, ini ada bidang alfa, ada bidang beta. Bidang alfa dan bidang beta. Dua bidang saling sejajar. Nah, kita lihat pada gambar A. Bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan. Nah, ini dengan yang ini nih, dia dikatakan saling sejajar karena di sini dia tidak menempel sama sekali. Dia ada jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Maka bidang tersebut dikatakan sebagai bidang yang saling sejajar. Tentu jarak antara bidang alfa dan beta ini selalu sama. Gitu. Lagi, dua bidang berpotongan. Pada gambar B, yang ini nih. Nah, bidang A dan bidang B saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Garis persekutuan itu disebut sebagai garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Oke. Pada bidang alfa ada bidang beta, dia memotong di sini, menembus bidang alfa, menembus bidang beta, atau bidang beta menembus bidang alfa. Nah, pasti ada sebuah garis tembusnya di sini. Nah, yang ini disebut sebagai garis persekutuan antara bidang alfa dan beta gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kedudukan bidang terhadap bidang hanya ada dua buah bidang saling sejajar dan dua buah bidang yang saling berpotongan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kakak tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan tentang bagaimana cara cepat untuk menentukan jarak dan bagaimana cara cepat untuk menentukan sudut. Nah, itu adalah salah satu materi terpenting dalam dimensi 3. Nah, untuk itu tetap selalu semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.